Bismillahirrahmanirrahim. Orang dengki itu akan kelihatan di wajahnya. Wajahnya pasti tidak enak dipandang. Selalu murem, selalu mengkerut, mencurang terus. Diajak ngomong juga nggak enak. Kalau punya teman semacam itu, pasti ada kedengkian di hatinya. Apalagi kalau ngobrol sama orang seperti itu, melihat wajahnya saja perut jadi mules kok. Nggak ada senyum, susah sekali senyum kepada siapapun. Itu biasanya dalam hatinya ada kedengkian. Padahal ajaran Rasulullah itu, umat Islam itu kan disunahkan untuk senyum kepada siapapun. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri. Nah, biasanya orang seperti itu tidak ada rasa syukur dalam hatinya. Tidak pernah bersyukur dengan hidupnya. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah dia dapat. Selalu merasa kurang. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah ada pada dirinya. Di hatinya dipenuhi dengan rasa kekurangan. Orang itu kan punya kehendak, punya keinginan untuk dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi, terus dia merasa senang. Kan itu cita-cita normalnya setiap orang. Padahal apa sih senang itu? Kesenangan itu redanya keinginan sementara dari rasa sakit yang tertentu. Sakit yang tertentu. Kok bisa sakit? Iya. Keinginan itu sebenarnya rasa sakit. Yang nantinya jika keinginan itu tidak terpenuhi, akan menjadi penyakit hati. Setelah menjadi penyakit hati, menumpuk dalam hati, maka akan berdampak pada tubuh jasad yang sakit, tubuh fisik. Ya seperti itulah prosesnya penyakit sebenarnya. Dari pikiran yang kurang. Kalau terus-terusan, jangan dikira kesenangan itu bisa terus-menerus. Misalnya kita punya keinginan rumah mewah, terus keturutan punya rumah mewah, pasti seneng kan? Tapi ya senengnya kan paling cuma minggu pertama, bulan pertama. Setelah itu ya rasanya biasa saja, lalu pingin sesuatu yang lain lagi. Terus begitu. Nah itu kan penyakit. Hidup itu harus dipenuhi dengan rasa syukur. Karena bersyukur itu adalah kuncinya hidup. Menghadapi hidup ini, segala dinamikanya harus kita syukuri. Apapun itu, baik dan buruk. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu ya hasil dari apa yang kita perbuat. Sekarang ini kita menerima hasil dari apapun yang kita perbuat dulu, baik maupun buruk. Kalau sekarang ini bahagia, ya dulunya itu berarti kelakuannya baik. Tapi kalau sekarang ini merasa dirinya susah, menderita, ya berarti menerima hasil dari perbuatan yang dulu itu ya tidak baik. Sebenarnya gampang hidup itu. Misal kalau kita ujian kok nggak lulus, oh berarti memang kita ini disuruh belajar lagi. Oh berarti kemampuannya belum cukup. Nah ini jiwa yang mempunyai rasa syukur.
Sebenarnya selalu ada sudut-sudut yang membahagiakan, asal perspektif dengan cara berpikir kita yang positif. Yang sudah aku terima, aku syukuri, dan yang belum aku terima, aku kembangkan lagi. Nah, menghadapi hidup harus dengan rasa syukur. Untuk menanamkan rasa syukur di hati, caranya ya kita harus berdamai dengan diri kita dulu. Kan dalam agama itu ada hadisnya Nabi ya, man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhannya. Tapi tidak ada penjelasan di hadis itu diri yang mana yang kita kenal. Adalah sedikit penjelasan. Nah, tapi ada juga pepatah itu mengatakan bahwa musuh terbesar dalam hidup itu adalah diri kita sendiri. Nah, ini yang menjadi bingung. Lalu diri mana yang harus kita kenal? Katanya diri itu musuh. Tapi katanya lagi kita harus mengenal diri. Nah, diri mana yang harus kita kenal? Itu yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya dalam hadis itu sudah ada apa namanya keterangan ya, sedikit keterangan yang bisa membedah maknanya. Dikatakan man arfa nafsahu itu kan diambil dari kata dasar nafs yang mempunyai arti jiwa atau nafas. Nah, kalau disederhanakan lagi artinya, barang siapa yang mengenal jiwanya atau nafasnya, niscaya dia mengenal Tuhannya. Kira-kira begitu, tapi ya besok-besok aja lah kita bahas ini.